cewek ini nih, si Mbak ini. Karena dia badannya besar, tatoannya jelek banget. Udah gitu ngerokok, ngejagong gitu, ngeri. Pakai kalung-kalung, gelang-gelang apalah. Gue bilang kayak gelang-gelang itu yang pila. Beneran, sumpah serem banget. Serem gue ngelihatnya. Tapi itu kalau diadu kayak main padel gitu ya, lari, maraton, gak bakal kuat dia. Gak bakalan kuat. Sumpah, soalnya ngerokoknya parah. Terus gue lihat nggak punya otot, cuma kayak badan gelember-gelember. Tapi bacotnya. Oh, wait. Bentar guys. Tunggu. Ya ampun, itu esnya gue kocok gimana tuh? Kemarin yang buat kemarin, suruh mereka cabut dulu deh. Bilang aja hari ini, kalau memang nggak bisa nanti nggak usah dihitung hari ini. Tapi kalau bisa nanti Jiun bilang sama gue kocok cabut dulu ya. Kabarin Mamski ya. Oke. Oh, bisa aku nonaktifkan dulu di Business Center. Kayaknya matiin dulu nih live-nya ya. Apa gimana coba? Jiun bisa nggak hubungin Gokocho? Atau aku matiin live-nya, aku yang nonaktifkan. Kasih tau Mamsi segera ya, kasihan nih yang nonton nih, lagi seru. Iya, Zanzibar si zombie betina. Mulut bau kayak septic tank. Fitnah melulu. Telepon Ji, telepon orangnya Ji, segera Ji. Kasihan itu nanti. Ini udah aku jualin soalnya. Atau mau coba nggak pakai ads juga nggak apa-apa sih, kasihan. Kancut bolong, iya, si Zanzibar itu loh. Zanzibar zombie betina. Bilangnya gue pakai apalah susuk lah apalah. Ya Allah, sendirinya dia yang pakai susuk. Itu si Ki Macan udah kasih tahu kan, hidung bolong. Si hidung bolong yang sekarang udah nggak bolong lagi, udah dapat duit dari ngebikin apa namanya video-video untuk bantu-bantu siapa namanya Sarkiwi, Ratu Kiwi. Nah, untuk ngebantuin Ratu Kiwi kan si hidung bolong kan bikin video-video tuh. Nah sekarang hidungnya udah udah dicor ya. Iya, hidungnya dia tuh udah dicor. Waktu gua ketemu, hidungnya tuh kayak tengkorak, bolong di depan sini nih. Waktu gua ngeliat dia, gua sampai gini, ih amit-amit. Serem banget, sumpah. Jangan mau dideketin sama dia, licik itu orang. Iya, licik itu orang, licik banget sumpah. Dia di setiap masalah ikutan nimbrung, cari makan, dapat duit dari masalah dengan bela orang yang sedang sedang dihujat sama netizen karena bertingkah. Nah itu pasti dia bela orang yang memang public enemy. Jadi dia selalu membela public enemy. Gue rasa itu bawaan dari badan dia deh. Auranya bener-bener parah banget. Parah banget auranya dia. Gelap. Tapi sok sakti. Gak usah sok sakti ya. Mulut lu aja penuh dengan fitnah. Masa bilang gue pakai susuk di kemem gue. Terus sekarang bilang gue waktu masih muda pasang apa? Tarik benang, gilingan. Mana ada zaman kita dulu ada metode pasang benang? Kagak ada cuy. Zaman dulu tuh mentok-mentok facial. Terus plasenta ini plasenta domba gitu-gitu. Zaman dulu tuh di muka paling diapain sih? Paling kayak di facial biasa, dipencet, facial totok, atau di apa namanya zaman dulu tuh muka itu dikasih plasenta gitu deh. Gue inget gue. Gak ada botox, belum ada. Terus jarang, kalaupun ada orang ke luar negeri.
Tapi gue kan takut nggak ada dan mahal sekali gitu loh. Hanya ibu-ibu pejabat kayak gitu. Seingat gue ya, apa tuh botox? Kita masih nggak familiar. Nggak seperti sekarang, murah banget. Dulu mah mahal banget, say. Terus, ini infus kayak stem cell gitu tuh ada zaman dulu. Plasenta apalah gitu namanya. Gue juga gue tuh nggak ngikutin perkembangannya klinik sih ya. Kecantikan yang modelan kayak gitu Mamski nggak ngikutin. Kalau skincare Mamski khatam. Skincare Mamski suka. Karena emang dari dulu Mamski sukanya yang diolesin ke muka biasa aja gitu. Kayak dieksfoliasi gitu kan. Pakai krim apa gitu. Kalau yang model-modelan laser apalah, botox, bahan apa gue nggak ngerti gue. Makanya gue kalau misalnya ditawarin, Mam, jadi brand ambassador klinik kita ya, gue nyerah. Karena lu gak akan bisa ngapa-ngapain muka gue. Gak bisa gue. Iya Mam, kita kasih nih misalnya 1M gitu, 2M gitu kan. Nanti Mamski yang jadi brand ambassadornya klinik kita ya. Itu kan harus di treatment, disuntik. Aku gak, 3M, 5. Jangankan 10M lu kasih gue aja, gue gak mau. Saking gue gak bisa, takut sekali. 10M tuh gue diginiin, nggak mau, nggak, no, don't ever. Kalau mau udah dari dulu gue ambil tuh, banyak banget yang nawarin. Pengen gue jadi brand ambassadornya klinik buat dibentuk-bentuk apa, nggak bisa, takut gue. Mati berdiri yang ada gue nanti di meja operasi gue koit lagi. Anjay. Takara Eke, ya Takara Eke. Gitu say, udahlah kita gini-gini aja. Paling kalau misalnya mau ini say, apa namanya tuh, di bius total lah. Kalau di bius total gue berani, tapi kalau di bius di sininya doang gue masih bisa melek, masih bisa denger krek tolong iya bagusan natural Mam, yang penting gak telat skincare. Iya, temen gue kemarin kan hidungnya kan dibenang, gila, dimasukin tau gak berapa, dia bilang 16 benang apa 12 benang. Gue bilang kok bisa 12 benang di sini say, dikrek sampai ke atas sini nih. Jadi kan hidungnya memang turun ya, jadi dimasukin terus ya nggak sakit enggak Mam nggak sakit katanya. Masa sih krek sampai ininya tuh ada bekasnya tuh, sedikit bekas di sini nih, gede gitu say. Aduh guys, itu aku takut, aku tak liatin. Ya Allah, masa sih nggak sakit? Aku loh ditusuk 1 jarum kecil botox itu aja aku gini, nggak kuat gue. Sakit loh. Di HIFU aja gue nggak kuat, yang itu tuh aku sampai keringet dingin. Ya Allah, nggak kuat gue. Pokoknya urusan muka sama gigi gue ampun deh, takut gue. Nggak kuat, nggak bisa. Tapi kalau kayak lari maraton, kuku copot, terus boxing, iniku pecah di sini, nggak apa-apa, ngerti nggak? Tapi kalau kayak yang jarum kecil ditusukin muka, nggak berani gue. Kayak aku puntur itu udah nggak berani, takut sekali. Tapi kalau kayak boxing, main padel, lari maraton berkilo-kilometer, berjam-jam, kuat gue. Sampai kukunya copot itu pernah. Ini beset semua, nggak apa-apa, itu gue kuat. Tapi kalau jarum ini itu nggak, kenapa bisa begitu ya? Kenapa gue ya? Ayah aku aja belum mulai, udah oke belum, oke masih belum sadar, gue coba lagi. Oke. Karena kakak nggak terbiasa, iya, dan udah nggak terbiasa juga. Rasa takut sama jarum itu pernah waktu kecil. Aku tuh dibawa ke dokter gigi, mau dicabut sama mama. Nah dokter giginya itu rupanya udah umur. Aku inget banget, dia pakai baju kayak jubahnya pesulap, jadi putih semua. Dokternya udah ubanan semua, laki-laki. Aku tuh inget masih kecil, padahal aku TK tuh. Terus gigiku itu sudah tinggal sedikit mesti dicabut. Aku tadinya nggak takut. Terus sama si dokternya
dikeluarin untuk anestesi ya, disuntikin ces, itu nggak apa-apa, Mamski nyantai, orangnya kan pemberani. Ini waktu kecil banget, ces gitu kan, nggak tahu dia salah suntik atau nggak tepat atau belum, badan aku nih masih kebal kali ya, waktunya kan dicabut tuh saya, anjir. Itu yang namanya dia cabut gigiku. Oh Tuhan, masih berasa. Tahu nggak? Aku anak kecil, saking itu sakitnya dia cabut. Dokternya itu yang kakek-kakek itu rambut putih sama apa? Jaket, baju pesulap panjangnya itu baju dokter, tapi jasnya panjang ke bawah itu. Kan dia di deket aku samping gini toh. Nah, begitu dia gini nyabut, wih masih berasa, langsung aku tendang, tahu nggak guys? Jediang, tak tendang, tak obrak abrik. Itu mamaku sampai kaget, sakit, aku bilang gitu. Itu sampai sekarang gue masih ingat. Harusnya kayaknya gue dihipnotis ya. Sakit, aku ngerasa jadi sama jarum tuh aku takut sekali gitu loh. Iya, kayaknya aku trauma deh. Makanya nggak bisa. Makanya ya lu ya Zanzibar betina, zombie betina, lu pembohong, lu bilang gua pasang susuk. Gue takut sekali jarum, gue masih trauma, mesti dihipnotis gue. Seenaknya aja kau bikin berita. Itu semua yang dia ucapkan ya guys, jangan kau telan ya. Kamu cek lagi faktanya. Misalnya dia nyebut suatu berita, kamu cari dulu. Pokoknya yang keluar dari mulutnya Zanzibar, zombie betina, cek lagi guys beritanya itu bener apa enggak. Karena beritanya orang yang dibayar, yang bayaran, biasanya titipan, itu berita hoax. Titipan soalnya. Bilangin tuh dia pakai susuk, bilangin tuh dia ini, dia itu titipan itu semua. Cuman modalnya apa? Modal lantam, pede, sama ya dia seneng, udah terima duit. Jadi ngomongnya makin lancar, karena udah terima duit. Nggak harus cari berita yang bener, cari narasumber yang bener. Cuman terima doang. Amit-amit. Zanzibar, si Leci. Mukanya kasar. Kenapa sih orang-orang kayak begitu mukanya kasar-kasar banget? Beneran deh. Muka-mukanya orang-orang yang kerjaannya ngefitnah orang tuh, aduh kasarnya minta ampun. Yang nyinyirin banget. Muka udah kayak amplas. Ntar dulu guys, ini gue tuh ada masalah sama ads. Sebentar ya sayang, gedek banget gue. Tunggu ya say. Mana nih si Jiun nih? Gini ya say, kalau mengenai susuk itu tak kandani yo. Aku iki wes ero. Susuk itu waktu muda tuh aku nggak tahu, tapi udah dengar kata susuk. Tapi susuk itu yang dimasukkan ke badan kita itu, yang ngejaga adalah gaib, jin. Kita nggak boleh kerjasama, kolaborasi, bersekutu sama makhluk-makhluk seperti itu. Aku yo masih cetek ilmuku ya, agama ya. Tapi yang kayak basic itu ya aku ngerti, aku paham betul. Gak boleh itu. Tidak boleh, dilarang. Mohon maaf yang praktek masang-masang ya. Tapi itu benar-benar tidak sama sekali dibolehkan di agama kita Islam. Yang ngejaga itu setan demit. Untuk ngebukanya lagi setengah mati, setengah modiar. Dan itu makhluk halus yang bisa merusak diri kita. Bayangkan, kau masang begituan ke badanmu, sholatmu juga males, baca Quran apalagi boro-boro, gak pengen zikir aja juga gak nyebut, gak bisa nyebut. Sudah masuk ke aliran darah kok, udah nempel di badan, di urat nadi, gimana? Walaupun secetek-ceteknya ilmumu tuh yang basic kayak gitu mesti paham. Minta itu susuk yang terbaik itu ya, minta Al-Fatihah itu loh sama Allah. Itu melebihi susuk 1000 susuk dari mana-mana kesaktiannya ya Al-Fatihah.
Ya sedekah. Sedekahin uangmu berapapun yang kau punya. Semakin sedikit uangmu tapi kau semakin ikhlas menyedekahkan sedikit itu. Misal kau punya 100.000, kau kasih 10.000 ke orang. Itu nilainya sama Allah dianggap 100.000mu tuh udah kayak 10 miliar. Kau ngasih 1 miliar, paham gak sih? Itu harus tahu basic ilmu. Kayak gitu. Tapi kalau kau mintanya ke demit, masang susuk sana, susuk sini, hancur badanmu, dimakan sama demit itu. Dimakan. Serius. Mau ada orang masang susuk, katanya biar wibawa. Lah, biar wibawa latihan public speaking depan kaca. Lihat mukamu. Ada filmnya tuh yang punya McDonald. Mister siapa itu namanya, bukan Donald, namanya tuh Mister siapa gitu ya. Dia tuh baru sukses di umur sudah hampir 60 tahun punya McDonald. Caranya dia untuk wibawa public speaking depan kaca, coba nonton filmnya. Jadi jangan ambil jalan pintas lah. Udah jelas-jelas punya ilmu agama dilarang itu. Nggak pede, pengen wibawa, belajar public speaking, ambil kursus. Gimana caranya saya bisa pede di depan orang? Lihat kaca, bicara, saya percaya diri, saya bisa belajar public speaking gitu. Pengen cantik, skincarean, jaga makannya. Ya betul, film The Founder. Tapi ini terima, Liz Bonet. Gitu loh sayang. Jadi kalau ngomong sama saya soal kelenik saya pasang susuk, mohon maaf, haram itu ya. Nah, saya kasih tahu. Harus yakin sama diri kita. Dan yakin sama Allah yang ngasih. Rezeki Allah yang ngasih. Gitu loh guys. Ya iya Liz Bonet, thank you. Aku yang makasih udah dikasih tahu. Nama filmnya The Founder. Ada yang masang susuk pengen kuat. Ya pergilah ke gym, latihan penguatan. Yo lari, pagi lari. Pengen kuat biar kerjanya kuat. Kakinya biar bisa berdiri lama, kakinya dikasih susuk. Kan bodoh banget itu. Ada yang kerja salon biar kuat ngerimbat, ininya disusui. Ya Allah. Caranya apa? Pakai vitamin yang bagus, yang ada ginsengnya. Terus kamu latihan penguatan. Setelah kerja kamu stretching, kamu bikin recovery, dipijet gitu loh say. Manusia itu dikasih sama Allah cara-cara yang halal. Kok ya ngambil cara yang menyesatkan, membuat kita masuk ke neraka gitu loh. Heran saya tuh. Malah ribet mbak susuk itu ya malah ribet mbak. Uang setiap hari tidurnya sama demit. Make susuk itu ya tiap hari kita ditongkrongin demit ya, di sini demit semua badannya. Gimana? Mati ora iso. Wes ngene udah ketabrak, udah kejet-kejet orang mate-mate. Bayangin. Setengah mati nggak diterima langit, nggak diterima bumi. Ya Allah, ya Robi, badan sama Allah dikasih buat kita jaga nih, satu-satunya rumah kita di dunia ya, itu badan kita. Kau buat hancur-hancuran kayak begitu. Dipuasangin ini, dirajah ini. Badan satu ini fitrahnya tuh buat rumahnya nyawa kita. Saking Allah sayangnya, makanya kan nggak boleh pakai tato. Untung aku nggak tatoan ya, karena memang dilarang. Tapi pas masih muda tuh kan darah muda kan, aku mau tato. Terus takut jarum nggak taunya. nggak jadi. Ya ampun, untung pas udah tua gini baru. Waduh, untung aku dulu masih 20-an nggak jadi tatoan. Kalau nggak lebih parah, mesti buang pakai laser itu. Kan emang nggak boleh kan. Baru aku ngeh sekarang, oh iya, aku udah gak minum alkohol, aduh kok enak ya, sober terus, sadar terus. Dulu tuh ada 3-4 hari isinya tuh cuman keleyengan, gak karuan, keleyengan. Dugem pulang keleyengan, minum mabuk keleyengan. Seneng setannya mabuk. Orang kalau mabuk itu setannya masuknya gampang kok. Tinggal gini aja dia set. Nah, ini kan kita pas lagi belum minum ya, masih sadar kayak gini. Mau masuk kayak susah dia. Ini kita ada aura kita nih. Banyak zikir, auranya lebih tebel, lebih bagus lagi auranya. Kita di tengah sini. Ya kan? Terus kamu minum, mabok.
Pecah nih auranya keluar nih, jeret, hilang. Kamu mabok nih, udah bener-bener mabok banget, pingsan, udah segini nih kamu. Nggak ada jaga. Ini setannya udah nginceng, udah apa? Merhatiin. Langsung begitu kita udah nggak sadar diri karena mabok, set. Itu sebenarnya intinya kenapa tidak boleh minum di agama kita. Tahu nggak kalian? Sebenarnya itu. Allah tidak mau kau jadi lemah disikat sama setan. Itu tak kandani gue. Memang sulit karena sudah budayanya tuh sepertinya budaya-budaya yang cheers gitu ya, pesta-pesta. Padahal sebenarnya Allah tuh sayang sekali sama kita. Allah tahu badan kita ini lemah sekali. Banyak pintu-pintu yang harusnya kita kunci tapi bisa terbuka dengan kita memabukkan diri. Sebenarnya untuk apa? Supaya setan tuh nggak masuk. Itu segitu sayangnya Allah tapi manusia nggak sadar. Nah aku nih baru sadar, aku udah nggak minum 3 tahun. 3 tahun tidak minum. No alcohol at all, zero alcohol. Jangan pernah ada yang nawarin gue alkohol. Pasti gue, lu minum aja sendiri. Tidak akan pernah mau. Itu. Alhamdulillah karena aku nikah sama Mas Bagus, digiring ke arah seperti ini sekarang. Karena kalau dulu mantanku kan orang luar, pasti selalu ada di rumah, ada bar malah, penuh kulkas. Di dalam penyimpanan tuh udah pasti tuh mau wine apa aja ada. Tapi nikah sama Mas Bagus, aku ditarik, nggak boleh kita minum. Betul Rici, betul. Makanya sama Mas Bagus, terus aku dibikinin kayak gini tuh. Jadi karena aku udah nggak minum, alhamdulillah dapat suami bisa bikin aku lebih sehat. Terus sama Mas Bagus, udah kamu tuh nih dibikinin kayak gini aja nih gitu. Jadi aku dipuas-puasin buat ngopi. Ngopi sekarang saya. Ngopi sekarang gua ya Allah sama ini tuh. Nih kamu bikin teh katanya gitu. Jangan minuman alkohol lagi. Ngapain? Kita kan orang Islam juga. Itu nggak sehat yang. Aku nggak suka kalau manusia tuh jadi lemah kata Mas Bagus. Aku nggak suka manusia tuh jadi kayak nggak sadar gitu. Itu lemah yang katanya gitu. Bener sih. Duh alhamdulillah deh suamiku bawa aku ke yang lebih baik. Jadi aku bener-bener oh iya ya dulu mah. Marah aku kalau nggak dibolehin minum. Zaman dulu ya, harus minum harus. Ya emang gitu loh. Zaman-zaman sinetron dulu kan kita party-partinya heboh. Ya kan ini sekarang tuh. Kamu beli aja ini katanya. Mesin kopinya biar kamu ngopinya seneng. Ya iya. Tuh kayak gini guys ya. Itulah suamiku, alhamdulillah. Nih dia nih. Kalau nggak sama dia diarahin kayak gitu ya mungkin gue masih minum juga. Alhamdulillah tuh suamiku. Memang dia nggak minum, nggak ngerokok guys. Hidupnya sehat. Keluarganya juga nggak ada yang peminum. Karena kan suamiku kan keluarga Indonesia totok ya, orang Jawa Sunda, Kediri Jogja, bapaknya ibunya Kediri Bandung. Jadi ada Jawanya ada Sundanya. Memang keluarganya nggak ada yang minum. Duh syukur alhamdulillah. Iya udah umur ketemu sama jodoh itu makanya cari tuh jodoh tuh yang bisa bawa kita gitu loh guys, buat yang baik gitu. Beruntung banget karena kan makin tua ngapain minum coba, udahlah jeroannya udah nggak kuat, zaman muda udah habis-habisan di klub kan gitu, masa tuanya juga udah gitu. Tadi yang Mamski bilang ya, begitu kita nggak sadar karena minum alkohol atau apapun yang memabukkan, setan tuh gini nih set gitu. Kediri iya dari kakek Mbah Atung set gitu, langsung si setannya masuk. Sama kayak orang pakai susuk, sama persis. Kamu mengikhlaskan dirimu dimasuki sama goib-goib yang jahat itu. Seolah-olah kamu kuat, hebat, bisa punya wibawa. Wah, apa toh jeng? Aku pakai otak mbak. Kita mau kerja pakai otak ya. Kalau mau kuat pakai otot. Latihannya di gym, bikin penguatan. Ya sayang, kau bikin penguatan, kau lari pagi, main padel,
Makan yang sehat, minum vitamin, nih vitaminku nih. Tuh, multivitamin dan minerals Nutrimax. Ini yang aku minum. Ada ginsengnya. Mau kuat ini sayang, minum sehari 1 pagi hari. Ku ini apa toh jeng? Oh apa toh jeng? Oh apa toh? Ayo sini dulu ah. Bentar. Tuh. Ku ini katanya tuh. Ku ini. Kok asem sih? Kamu kok asem? Anak mama sayang. Anakku sayang. Anakku sayang. Jangan ganggu mama. Queenie di situ aja, jangan ganggu mama. Queenie lihat mama. No, di sini kamu, di sini jangan ganggu mama. Duduk sini manis. Nanti mama usir loh. Duduk situ, duduk situ, duduk situ. Morning Queenie. Ada, aku jual makanan kucing juga. Ini aku lagi nungguin ini loh, Dokter Ekles kasihan nggak bisa nge-ads. Kemarin soalnya aku nge-ads. Itu kan Goko cuman sih. Tunggu sih ya. Aku ini aja deh dari bisnis sebentar ya sayang, sebentar. Thank you Erdeno, thank you. Cakep ya Kai. Bolong. Kiwi minta. Saya sebut hidung bolong. Hidung bolong guys. Kiwi minta bantuan dengan hidung bolong. Hidung bolong. Ya. Ada macan itu pertanyaan. Apa sih ini? Macan ini manusia apa binatang ya? Sok tahu dia nih dukun apa sih? Bilangin si bolong lu kimacan kimacan. Jadi pendukungnya model. Loh, dia ngerasa ya? Dia ngerasa kalau dia hidung bolong ini orang. Patut lah hampir nyari-nyari masuk penjara. Pendukungnya pun kayak gini ya, kacau. Kimacan. Ada kimacan itu. Pertanyaan gue kimacan ini manusia apa binatang ya? Sok tahu dia nih dukun apa sih? Guru. Saya sebut hidung bolong. Hidung bolong. Kiwi minta bantuan. Anjrit. Ya Allah, dia tantrum anjrit. Dia kenapa lu tantrum lu ya? Ya Allah Tuhan. Bentar guys. Aduh guys ini terlalu kocak. Guru. Itu suara siapa sih guru-guru itu say? Tuh banyak yang banget yang mau gue bahas nih. Si zombie sayang, zombie. Ngerasa dia ya? Dia ngerasa ya? Ngerasa kau rupanya. Semua makanan yang aku beli. Kau ngerasa rupanya. Adodo dulu yang jadi leci iya yang dispil sama koala. Oh, berarti kalau dia tersinggung berarti benar-benar tepat sasaran ya. Makanan yang aku beli. Ih sumpah loh guys. Sumpah guys. Berarti dia tahu itu. Panci ajaib kalau gue bikin. Berarti dia ngerti itu. Kena sasaran berarti tepat. Tapi kok apa-apa ngancem polisi-polisi, gue bingung deh sama orang-orang kayak gitu. Iya. Heran banget aku. Emang dia megang ini polola di sini di Indo gitu.
Aduh, jangan deh, beneran deh. Gak semua jabatan itu bisa selamanya. Awas, hari sial nggak ada di tanggalan, ya. Hari siang ada di tanggalan. Gak usah sombong karena dekat dengan seseorang atau mengandalkan seseorang, pangkat itu semua bisa sewaktu-waktu hilang. Gak usah pangkatnya hilang, orangnya juga bisa hilang. Iya, betul guys. Aku juga banyak ngeliatin komen-komen kemarin yang Koko Hiro bikin konferensi pers. Kan Koko Hiro kan dipanggil untuk ditanyakan pendapat dan klarifikasi sebagai saksi. Tapi kan orang-orang yang buzzer-buzzer atau apa orang beneran itu ngomongnya seolah-olah udah wah tersangka gitu kan. Syukurin lo gini sebagai saksi atas suatu peristiwa. Si Koko Hiro itu lagi komal. Ingat nggak komal yang ada siapa tuh masuk dari mereka, gerombolannya ada orang-orang yang masuk. Nah, gitu loh guys. Jadi dia sebagai pemilik akunnya ditanya gitu. Rahang Kasar juga sama, makanya betul. W adiknya si S, betul. Nah itu. Bentar guys, ini gue benerin dulu deh. Tunggu. Gimana ini? Si Ciun ini. Terus tentang si RO juga kan sama mereka digosipin sampai seolah-olah udah tersangka, udah terdakwa. Padahal tersangkanya juga mesti dicek lagi itu, ketemu lagi. Ada yang namanya mediasi guys. Karena yang namanya kasus berhubungan dengan uang, dibilang penipuan itu buktinya mesti jelas banget. Dan mens reanya, niatnya. Emang ada niat motif you. Contoh, berbisnis misalnya HP. Bilangnya HP-nya ini ori, terus harga mungkin lebih murah kalau beli sekian gitu ya. Udah nih, kita jualin, berbisnis gitu ya. Oke, ini HP sekian. Ternyata pas diterima HP-nya bodong, dalamnya bukan seperti yang disebutkan. Nah itu benar, mens reanya mau review. Tapi kalau misalnya bisnis soal uang, dilihat dulu, bisa mediasi juga. Mediasi itu di luar dari kepolisian, mungkin ada bertemu pengacara sama pengacara, seperti itu guys. Makanya gue bingung tuh. Bukan orang hukum, cuman ngikutin pengadilannya, kasus-kasusnya kayak NM sama DRG kan setahun lebih. Terus banyak nongkrong sama pengacara-pengacara, punya teman pengacara banyak. Jadi agak lumayan paham lah. Seperti itu loh guys. Belum tentu orang yang dibilang tersangka itu ternyata benar-benar salah tuh belum tentu. Hah, transfernya ke sana? Serius? Oh my god. Peace in my cup, peace in my
Oh ya kan untuk bisnisnya. Oh my god, mau lipstick? Oke. Wait ya guys, Eke mau tadi kan udah pakai sabun ya, sabunnya udah. Nah sekarang Eke